ada sosok ibu-ibu yang seperti lagi bangun dari habis kayak kejatuh gitu loh, di teras halaman rumah warga kampung di situ. Sambil berdiri dia megangin pala kayak gini-gini gitu, pusing. Ternyata begitu ditegesin di center, itu kan gelap ya lur, di center mukanya, wajahnya itu ternyata Ibu Eis. Bingung gak lu? Nah, langsung kan adiknya si Ali dan juga Ali nubruk ibunya yang dari tadi sore dicari gak ketemu. Nangis kan adiknya si Ali itu yang memang masih kecil, yang cewek, dan si Ali juga terharu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Baraya? Semoga keadaannya dalam kondisi masih sehat selalu tanpa kurang suatu apapun. Sesuai dengan postingan gue sebelumnya kemarin, gue udah janji ya mau ceritain satu postingan yang memang hari ini tentang kejadian yang belum lama kemarin ini baru terjadi di kampung sebelah. Kebetulan kampung tetangga itu ada satu warga, sebut aja namanya Ali. Ini bukan nama sebenarnya lur. Dia ini punya ibu, namanya itu Ibu Eis. Ibu Eis itu konon sering ngalamin kesurupan lur. Kesurupan itu aneh. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kan di lingkungan gue di sini ini masih banyak ya sawah, kayak kebun bambu gitu. Dan kita kadang satu kampung dengan kampung yang lain itu masih dipecah dengan perkebunan bambu. Kebanyakan tuh perkebunan bambu yang rindang gitu lur ya. Dan ada beberapa di antaranya itu tempatnya memang lumayan angker. Warga di sini percaya kalau di suatu waktu tertentu itu kadang kalau yang lewatin jalur-jalur di seputar kebun bambu itu yang lumayan luas, siang aja lumayan gelap lur, apalagi malam. Nah, jadi lagi cari sesuatu lah ya, entah seperti kayu bakar atau apa, atau rumput untuk hewan ternaknya. Nah, kebetulan kan anaknya ini, si Ali itu memang dia tuh kerja, jadi nggak bisa ngebantuin ibunya dan juga bapaknya kalau di hari kerja. Nah, singkat cerita pada saat Ibu Eis ini nyari kayu bakar dan juga rumput untuk hewan ternaknya di satu perkebunan bambu, itu konon sempat hilang lur. Hilangnya itu jadi gini lur, di sebelah sana itu ada satu perkebunan bambu yang cukup luas. Nah, itu bersebelahan persis dengan area persawahan. Yang area persawahannya ini juga ada bukit-bukit atau 1-2 titik yang memang dipenuhi dengan perkebunan bambu yang juga rindang. Di sini lumayan banyak lur kebun bambu yang masih rindang dan bambunya juga itu lebat. Jadi kalau siang aja itu masih tergolong gelap, apalagi malam. Nah, kejadiannya di hari Kamis malam Jumat kemarin itu si Ibu Eis itu hilang di area persawahan. Cuma yang jelas suaminya alias bapaknya si Ali ini itu pada saat nyari di lokasi titik terakhir istrinya berada, itu hanya ada arit yang kelihatan. Benda yang tertinggal di lokasi terakhir itu ada arit buat dia nyari rumput. Nah, padahal janjinya bapaknya si Ali ini, dia itu mau ngambil sesuatu di mata air yang gak jauh dari persawahan di area situ. Singkat cerita, pada saat dicari dari jam 4 yang harusnya jadwal mereka tuh pulang, kalau udah biasanya konon nih ke bapaknya Ali dan juga Ibu Eis ini itu kalau habis ke sawah dan mereka cari rumput untuk hewan ternaknya,
mereka tuh tidak pernah lama lur. Jadi rutin itu keluar setelah zuhur, sebelum asar itu konon udah pada balik ke rumah, karena di rumah tuh ada adiknya Ali yang masih kecil. Nah, nggak kecil banget sih sebetulnya, ya umur SMP lah ya. Cuman kan yang namanya ninggalin anak perempuan, anak yang masih seumur gitu ya, worry juga lah ya, apalagi di zaman sekarang kan gitu. Nah, konon pada saat jam 4 dicari itu nggak ada. Nah, si Pak Ali, bapaknya Ali ini kan bingung. Pulanglah dia ke rumah. Yang kebetulan si Ali ini baru pulang kerja. Di rumah Ali itu baru turun dari motor di hari Kamis sore itu. Bapaknya Ali itu pulang, nanya, "Inung mana? Terus balik can," katanya. Kalau bahasa Sunda gitu lur. Jadi mungkin kalau bahasa Indonesianya, "Kamu lihat ibu kamu nggak? Udah pulang, ada di dalam rumah." Dia bilang, "Ya luka." Nah, di mana gitu si mama gitu kan? Nggak tahu, saya juga baru nyampe. Emang di mana sih mama? Bukannya sama bapak biasanya kan gitu. Nah, kalau bahasa Indonesia seperti itulah ya lur ya. Nah, sehingga cerita akhirnya tanpa dijawab sama bapaknya Ali, balik lagi lah dia ke tempat kebun bambu tadi. Kebun bambu itu kan jaraknya sebetulnya ya lumayan ya lur. Kalau misalnya jalan kaki itu kurang lebih sekitar 15-20 menit. Untuk ukuran orang-orang desa di sini itu kan cukup lumayan jauh. Nah, kebun bambu ini lur memang udah terkenal. Beberapa orang yang memang orang asing kalau lewat jalan pintas di sini itu kadang-kadang suka dibuat linglung. Linglung dalam pengertian jadi seperti muter-muter aja di situ, alias nggak keluar-keluar dari kebun itu, yang pada dasarnya sebetulnya aksesnya cuma satu jalur. Cuma jalur itu entah kenapa kok kayak nggak nyampe-nyampe. Nah, beberapa orang yang memang baru lewat situ kadang-kadang kerap suka linglung. Nah, kembali ke cerita yang tadi lur. Balik lagi lah bapaknya si Ali ini ke kebun bambu tadi. Dicari nyusulin ke persawahan sampai hari Kamis sore itu menjelang maghrib. Hari udah saat itu jam menunjukkan jam 6 kurang. Nah, cuma kan akhirnya bapaknya Ali ini balik lagi ke rumah. Dipikirnya takutnya selisipan jalan. Nah, dengan harap-harap cemas tadi, dia masuk gedor-gedor pintu rumah. Itu beberapa masjid udah bersiap-siap loh untuk melakukan azan maghrib. Cuman hasil, karena begitu digedor rumah itu, pintu rumah sama bapaknya Ali, dilihat dan ditanya Ali dan juga adenya, belum ngelihat Ibu Eis itu pulang ke rumah. Hasil kan otomatis lur. Jadi Pak Ali itu tambah bingung dan panik, kemana istrinya kan gitu. Nah, sontaklah si Pak Ali ini ceritanya ngomong ngalur ke anaknya, ke si Ali. Candak baterai, copot baterai, senter, kurang teangan indung maneh cenanya. Nah, ambil senter, kita cari ibumu. Bahasa Indonesia seperti itu. Langsung kan si Ali bingung. Bingungnya gini lur. Bingungnya itu jadi si Ali itu rupanya bapaknya ini serius, ibunya itu hilang dan gak ketemu, dicari. Terbukti 2 kali bapaknya pulang nanyain ibunya. Nah, ibunya sendiri kan belum nyampe rumah. Ali tahu sendiri baru nyampe pulang kerja. Hasil mulailah geger itu kampung sebelah. Geger bahwa Ibu Eis ngilang di kebun bambu. Nah, sontak kan rata-rata warga yang tadinya udah siap-siap mau sholat maghrib, hasil pada buru-buru kan. Ada yang sebagian dipending dulu nih ke masjidnya, ada yang sebagian ngikut sama bapaknya si Ali. Nah, si Ali sendiri dia buru-buru nih sholat maghrib, karena waktu itu udah azan memang bertepatan. Ya sebenarnya sih nggak boleh ya, kalau dalam hukum Islam itu azan harus selesai dulu baru sholat.
Tapi kondisinya udah mungkin genting buat dia nih. Dipikir ya udahlah sah-sah aja nih. Pikirin nyokapnya nggak ada kan, nggak ketemu sama bokapnya. Udah selesai sholat, kali ini ajak beberapa temen di kampung sebelah situ. Nah, untuk nyari ibunya. Itu benar-benar ramai Gul. Akhirnya hari itu, sore itu benar-benar geger. Waktu udah gelap Lur. Jujur udah, ya lumayan lah ya, waktu udah gelap. Udah menunjukkan sekitar 6:30. Artinya maghrib udah lewat. Beberapa warga desa keluar Lur. Dia cari deh tuh, semua tuh beramai-ramai dibagi beberapa tim. Karena gini Lur, konon ya gue sendiri sih baru ya tinggal di sini, belum sampai beberapa tahun lah. Tapi dari beberapa tahun lampau itu sering kejadian kalau yang namanya warga desa itu ada yang suka linglung, masih bukan warga asing aja yang masih suka ngalamin linglung dan akhirnya hilang di kebun itu. Dan konon antara kebun bambu itu dan juga sawah yang di dekat situ itu ada sosok tempat angker yang katanya konon suka ada penampakan makhluk tinggi besar hitam berbulu, dan itu konon penjaga di wilayah persawahan situ. Cuma persoalannya di kebun bambu itu pun nggak kalah danger Lur. Nggak kalah dangernya apa? Konon ada beberapa warga yang suka diikutin ke rumah. Nah, diikutin ke rumah, ntar di rumah tuh diteror, entah apalah gitu kan, diganggu. Nah ini akhirnya kejadiannya kan jadi membuat warga tuh ngeri ya. Ngeri dalam pengertian jangan-jangan ini terjadi lagi hal-hal yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah ternyata Lur, begitu warga desa mencar nih, waktu sampai udah menunjukkan 7:30, sudah lewat isya. Nah sebagian ada yang mencari tadi itu, sebagian ada yang memang dia merasa harus pulang dulu sholat isya, tapi ada juga yang sebagian tetap melanjutkan. Nah, sholat isyanya nanti aja dipending, kasihan nih katanya bapaknya si Ali. Nah mulailah pencarian itu Lur dilakukan. Nah setelah nyari nggak ada yang tim-tim itu berhasil nemuin Ibu Eis. Hasil Ibu Eis ini akhirnya kan dinyatakan hilang. Waktu udah berlanjut terus sampai menjelang pukul 21.00, jam 9 malam, dan ini belum ketemu juga. Karena apa? Udah disusurin itu sawah, kebun bambu yang memang cukup luas sih Lur. Ada sekian hektar lah kebun bambu itu yang menyeberangi beberapa desa. Cuma nggak ada yang ngelihat tanda-tanda bahwa Bu Ali, ibunya Ali, itu ada di sekitar situ, bahwa Bu Eis itu ada di sekitar situ. Nggak ada yang nemuin. Nah akhirnya nih Ali sendiri sama temannya namanya Jajang itu dia nyari ke pelosok sampai ke persawahan yang konon sawah itu bersebelahan dengan kebun bambu itu. Posisinya itu si sawah dan si kebun bambu itu tuh nggak jauh Lur. Dia hanya dipisah dengan pematang, jalan pematang sawah yang akhirnya kalau misalnya ke persawahan itu di situ ada bukit. Bukitnya itu dia ditembuin lagi dengan beberapa pohon bambu yang lumayan cukup rindang dan gelap. Dan konon disitulah bersemayamnya makhluk tinggi besar yang berbulu hitam itu. Nah alhasil nih nekatlah si Ali dengan berbekal senter sama si Jajang ini nyari sampai ke situ Lur. Dia berharap ada emaknya ketemu di situ. Dicarilah masuk mereka ke pemukiman sawah itu, dan akhirnya mereka nih mencoba berpencar dalam pengertian masih dengan jarak yang berdekatan. Disorotlah, kan gelap ya Lur ya, gelap dan juga cukup lebat gitu pohon bambu di persawahan bukit yang ada di situ. Hasil kan nggak tahu kenapa nih si
konon si Ali ngedengar ada suara yang seperti orang lagi pada ngobrol tapi rame lur. Nah hasil sebelum dia mengetahui itu suara apa, ternyata si Jajang juga nyamperin sambil berbisik. Dia ngomong ke si Ali, nanya, "Di, ai mana ngadengnya tuh?" "Iya Jang," katanya. "Kurang yang ngadengnya," katanya dia. Karena di suara ini kayak suara orang ngobrol, tapi kan itu kok suasana gelap dan jauh dari pemukiman warga. Kebayang dong dengan waktu yang udah menunjukkan waktu jam 9 malam di tengah persawahan yang cukup luas, dan di situ ada bukit, di mana situ bukit itu tumbuhi banyak pohon bambu yang sama sekali nggak ada manusia, nggak ada rumah, tapi bisa ada orang ngobrol. Ngobrolnya itu jadi seperti rame gitu, seperti kayak mirip pasar konon. Nah hasil akhirnya udah diamin aja, kata Jajang gitu, jangan digubris, kita lanjut cari indungan kita lanjut cari ibunya dia, ibunya si Ali maksudnya Bu Is. Oke siap, jangan digubris nanti tuman katanya. Akhirnya hilang deh tuh suara yang ngobrol-ngobrol tadi itu. Ya, keluarlah mereka dari area persawahan itu menuju kebun bambu tadi. Dicari, disusurin semua, sampai akhirnya mereka ke jalanan setapak menuju ke rumah. Itu nggak nemuin sama sekali Bu Is keberadaannya di mana. Dan di tempat perkampungan sebelah tadi itu udah geger lur, sampai semua warga tuh keluar dari rumah, khususnya yang cowok, yang laki-laki, yang bapak-bapaknya nih udah nyiapin segala macam peralatan, dari mulai lampu senter, obor apa ya. Kalau warga desa di kampung kan begitu, ada satu keluarga yang mengalami sesuatu, entah insiden apa, pasti mereka bahu membahu. Enaknya tinggal di kampung kan gitu loh. Mereka ini udah berunding, ada sekitar beberapa puluh bapak-bapak di situ yang memang berniat untuk tetap gerilya mencari. Cuma beberapa rombongan tim yang tadi udah dibentuk, beberapa tim tadi satu persatu pulang mendatangi perkampungan dengan hasil yang semuanya nihil. Nggak, semua mengaku nggak pernah atau nggak berhasil menemukan sosok Ibu Is. Mereka udah susurin tuh semua kebun bambu, mereka puterin, mereka nggak ada yang merasa ngelihat, jangankan sosok Ibu Is, tanda-tanda bahwa Ibu Is ngelewatin pohon-pohonan bambu yang berserakan di situ pun kayaknya enggak, karena mereka kan teriak cari Bu Is, nggak ada yang merespon dan nggak berhasil nemuin gitu. Sepakat akhirnya warga nih, apa gimana nih, kita lapor polisi aja tuh gimana biar ada bantuan. Cuma kalaupun lapor polisi, mungkin itu jalan yang memang buat mereka tuh dari sisi keamanan mereka oke lah ya, mereka sudah lapor sesuai prosedur. Tapi kan ini masalahnya, kalau misalnya tindakannya ini dengan lapor polisi itu, suami Bu Is alias bapaknya si Ali juga merasa nggak tenang, bahwa mereka tetap, walaupun sudah lapor, mereka kan pasti merasakan tetap gelisah. Karena sebelum kita lanjutkan videonya, bagi sahabat yang masih bergabung dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, dan jangan lupa di like. Maksudnya si Ali ini dan juga bapaknya Ali tetap aja nggak akan merasakan ketenangan sebelum ibunya ketemu, walaupun lewat lapor gimana. Nah, singkat cerita lur, waktu udah menunjukkan hampir jam 11, mereka runding-runding dan beberapa tim itu sempat berangkat lagi menuju kebun bambu tadi. Mereka mencoba, siapa tahu gitu ada untung-untungan lah, bisa nemuin sosok Bu Is yang hilang. Nah hasil berangkatlah beberapa tim
sebagian lagi mengarah ke sawah, dicari ke pematang sawah, disusurin. Nah, bapaknya Ali ini dan juga si Ali masih bingung dan bingung aja kan Lur. Nah, akhirnya masih dengan beberapa kepala dusun juga tokoh-tokoh kampung situ lagi kebingungan dan juga menunggu tim yang berangkat ke sana. Nggak lama Lur, ada suara kencang banget. Itu seperti ada benda yang jatuh dan itu kencang. Gubrak. Nah, gubraknya itu Lur, itu nggak umum. Jadi seperti ada sesuatu benda yang jatuh menimpa genteng warga yang kebetulan nggak jauh rumahnya dari situ, dari kerumunan tempat mereka berkumpul. Akhirnya semua kan kaget, apa tuh suara. Berangkatlah semua mereka ke rumah itu. Nah, rumah itu nggak jauh loh dari kerumunan warga tadi yang lagi pada kebingungan. Di situ diantaranya ada bapaknya Ali, terus si Ali juga, ada beberapa temannya si Ali, datanglah ke sana. Apa yang terjadi ternyata loh? Ada sosok ibu-ibu yang seperti lagi bangun dari habis kayak kejatuh gitu loh, di teras halaman rumah warga kampung di situ. Sambil berdiri dia megangin kepala kayak gini-gini gitu, pusing. Ternyata begitu ditegesin di senter, itu kan gelap ya Lur, di senter mukanya, wajahnya, itu ternyata Ibu Eis. Bingung gak lu? Nah, langsung kan adiknya si Ali dan juga Ali itu ngejar, ngegabruk, bahasa apa ya bahasa Indonesia itu, nubruk lah ya, nubruk ibunya yang dari tadi sore dicari gak ketemu. Nangis kan adiknya si Ali itu yang memang masih kecil, yang cewek, dan si Ali juga terharu lah. Ibunya akhirnya keluar, akhirnya ketemu dan muncul di tempat yang justru nggak disangka-sangka Lur. Nggak disangka-sangkanya kenapa? Ya, orang ngilangnya di kebun bambu di dekat persawahan. Sementara dari kebun bambu atau persawahan itu nggak ada jalan lagi menuju ke kampung itu. Hanya satu jalan setapak dan jalan akses satu-satunya yang kalau orang dari sawah atau dari kebun itu pastinya nggak mungkin nggak ngelewatin kerumunan orang-orang yang lagi berkumpul di situ. Aneh kan? Dan tiba-tiba Ibu Eis nongol di salah satu warga. Jadi ini warga berkerumun di sini loh. Nah, rumah warga yang tadi bunyi gedebuk itu dan akhirnya sosok nongol keberadaan sosok Ibu Eis itu ada di sebelah sini. Dan dari rumah ini sampai ke sini, sampai ke persawahan itu nggak ada lagi akses. Jalan satu-satunya ya pasti kalau memang ibunya Is itu nongol di salah satu rumah warga, pastinya ngelewatin kerumunan warga yang lagi pada bingung dong. Nggak mungkin bisa lewat jalan manapun lagi. Nah, ini yang jadi masalah. Kok bisa tiba-tiba ada di situ? Gitu. Akhirnya di tengah kebingungan, pikir Ali nih dalam hatinya, bodoh, yang penting nyokap gue udah ketemu gitu. Tapi kondisinya lemah Lur. Si Ibu Is ini satu, setengah pusing si kepalanya. Yang kedua, kondisinya tuh amat sangat lemah. Hasil kan digendong sama si Ali untuk menuju ke rumah, yang memang rumahnya Ali juga gak jauh dari situ. Nah, digotong lah rame-rame. Si Ali ini dibantu dengan beberapa warga. Terus begitu dibaringin di satu balai di dalam rumahnya si Ali. Nah, dikasih minum. Nah, si ibunya Ali ini konon tangan, kaki, pipi itu kayak biru-biru. Tapi biru-birunya itu bukan kayak biru-biru abis ditabokin atau digebukin gitu, bukan Lur. Entah birunya tuh seperti kayak ada titik-titik tapi besar, titik-titik biru besar yang nggak ada lebam atau bengkak gitu, enggak, hanya warna aja. Karena kebetulan Bu Eis ini
kan kulitnya kuning langsat. Jadi kalau ada luka atau warna, beberapa warna yang berbeda dari kulit dasarnya Ibu Eis ini, dan ini di beberapa bagian tubuh, di betisnya, di tangan, di kening, di pipi sini, itu ada titik-titik biru gitu loh. Nah, nggak tahulah itu apa namanya. Alhasil begitu pingsan, kan sadar nih nggak lama kemudian. Dan beberapa warga yang tadi sempat nyari, berkeliling ke berkeliling ke kebun bambu tadi, pada pulang dan bertanda tangan karena ada yang ngabarin bahwa Ibu Eis ini udah ketemu. Pulanglah mereka tuh berbondong-bondong nyamperin ke rumahnya si Ali. Nah, si bapaknya ini juga masih dengan kebingungan, sama seperti anak-anaknya si Ali dan juga adiknya Ali. Itu bingung, kok kondisi ibunya bisa ada di rumah warga di situ. Walaupun gimana, pasti kebingungan itu nggak ketemu jawabannya Lur, karena mau lewat mana gitu akses jalannya. Nah, akhirnya begitu kembali ke cerita, si Ibu Eis ini siuman. Dia siuman sadar dari pingsan Lur. Tapi apa yang terjadi? Mendadak dong, si Ibu Eis ini ngomong dengan suara yang bukan suara dia. Suaranya itu melengking dan setengah marah. Aing di mana ya? Katanya. Artinya bahasa Indonesianya apa ya? Saya di mana ini katanya. Kalian siapa katanya gitu loh. Dengan mata yang setengah melotot. Semua warga diam. Dan warga tahu persis bahwa itu suara bukan suaranya Ibu Eis. Semua terdiam, terpaku. Disitulah akhirnya mereka sedikit menjauh. Karena apa? Kondisi Ibu Eis yang duduk dari berbaring tadi setelah pingsan, itu kondisi matanya melihat melotot satu persatu ke orang di kerumunan situ loh, termasuk ke anaknya. Ini adiknya si Ali itu yang cewek tadi itu udah nangis aja. Mak kunaon, mak kenapa. Itu si Ibu Eis cuma ngeliatin doang, ngeliatin anaknya dua itu. Nah, si Ali ini dalam hatinya mungkin berpikir, aduh, nyokap gue kenapa nih gitu. Apa yang terjadi dengan nyokap gue? Nah, di tengah kebingungannya, akhirnya si bapaknya Ali ini berinisiatif Lur untuk manggil Ustadz, guna tujuan untuk minta tolong dengan kondisi yang terjadi dengan istrinya. Akhirnya setelah Ustadz dihubungi dan Pak Ustadz juga ikut ngajakin gue, dan akhirnya kita rame-rame lah ke sana. Nah, singkat cerita, begitu kita nyampe ke rumahnya itu, ternyata kondisinya Ibu Eis itu udah pingsan lagi Lur. Nah, sambil tertidur pingsan, tapi anehnya nafasnya itu seperti menggerem. Dan samar-samar gue ngedenger seperti ada auman harimau atau apalah. Yang jelas itu orang kalau ngorok itu kan ketahuan ngoroknya itu beda ya. Nah ini Lur, ngorok, suara ngorok tapi bukan ngoroknya manusia. Ingat banget waktu udah menunjukkan sekitar jam 1:1 dini hari. Sebagian warga sih emang sebagian udah pulang, tapi masih banyak di situ. Adalah sekitar 20-an gue lihat. Nah, hasil Pak Ustadz, gue dan beberapa juga rekan-rekan bapak-bapak yang ada di sekitar sini yang diajak ke sana untuk Pak Ustadz, untuk nemenin Pak Ustadz, khawatir ada sesuatu yang memang Pak Ustadz juga butuh bantuannya. Nah, sama Pak Ustadz dilihat dan dicoba untuk dipegang tangannya.
dibacain, diruqyah lah katakanlah ya, seperti itu. Alhasil setelah diruqyah itu disuruh keluarlah sosok atau wujud apa yang ada dalam tubuh Bu Uis untuk diminta keluar secara baik-baik saat itu. Dan gue pribadi ikut bantu membaca bacaan yang gue pikir bisa membantu untuk usaha si Pak Ustadz meruqyah mengusir makhluk halus yang bersemayam di tubuh Bu Uis ini. Dan juga dibantu beberapa rekan, ya kita ikut wirid, zikir, dan juga kita bacain ayat kursi, surat Al-Baqarah, dan lain-lain. Tujuannya supaya Pak Ustadz ini bisa cepat menyembuhkan si Bu Uis. Dan alhamdulillah lur, memang benar. Akhirnya nggak lama Bu Uis muntah, diambilin lah sama si Ali tadi ember wadah untuk muntah. Dan muntahnya itu lur, ternyata ada keluar seperti bulu macan atau bulu harimau yang gua nggak tahu bentuk bulunya ini. Jujur gua baru lihat bulu harimau itu seperti itu. Jadi kayak kesat itu perintilan kecil-kecil gitu. Itu keluar dari muntahannya si Bu Uis. Jujur gue ngeri waktu itu ngelihatnya. Ngerinya gini, apakah iya gitu ada sosok siluman yang masuk ke raganya Bu Uis? Tapi ya walau alam, kita semua tetap nggak terpengaruh dengan pemandangan yang terjadi. Yang kita fokus kondisi Bu Uis, dia terus aja muntah dan mengerang kesakitan. Di sisi lain, si Pak Ustadz tetap meruqyah nih tubuhnya si Bu Uis agar supaya apa yang ada di dalam tubuhnya itu mau keluar. Alhamdulillah sih memang sadar, akhirnya keluar. Nah, singkat cerita, kita nanya baik-baik pada setelah udah agak siuman. Ya hitung-hitung ya gue akhirnya begadang di sana lur sama Pak Ustadz, sama beberapa rekan, dan juga sama warga desa beberapa yang masih bertahan di rumahnya si Ali ini. Kita nanya sama si Bu Uis, diinterogasi lah sama Pak Ustadz. Bu, kenapa? Ibu kenapa? Kejadiannya gimana? Kok bisa biru-biru begini? Nah, karena saat itu Bu Uis ngerasain bahwa badan itu lemes dan juga ada beberapa tulangnya seperti sakit. Nah, sambil dia terbata-bata, kita sih awalnya nggak maksa untuk nyeritain kenapa dan bisa terjadi seperti itu saat itu gitu. Kita nggak maksa, cuma ya Bu Uis sendiri pengen cerita. Nggak apa-apa saya cerita sekarang. Jadi lur, menurut pengakuannya si Bu Uis itu rupanya pada saat sore itu ditinggal sama si bapaknya Ali, sama si suaminya Bu Uis itu ditinggal untuk entah kemana saat itu. Mereka berpisah. Rupanya si Bu Uis ini dia berjalan ke arah persawahan yang tadi sempat didatangin sama si Ali dan Jajang. Nah, tapi karena hari itu udah mau menjelang maghrib dan Bu Uis ini kan asli orang situ dan dia tahu persis historinya seperti apa. Dia nggak mau lama-lama di situ, sambil dia ngeliat pemandangan dan juga ngeliatin padi yang memang udah mulai siap panen, nggak akan lama lagi. Walaupun gimana dia juga lumayan lah ya, agak ngeri juga kali. Balik lagi lah dia ke tempat semula. Tapi anehnya si Bu Uis itu ngerasa seperti gelap. Dan konon selain gelap ada beberapa orang yang katanya nih juga petani-petani sekitar kampung dari mana gitu yang nanya, Bu, balik ke mana? Balik Uwi katanya. Bu mau kemana? Mau pulang. Yuk bareng aja ya sama kita. Ya seneng lah ya. Artinya si Bu Uis pulang ada temennya gitu. Cuman kan dia ingat suaminya itu masih ada di situ, takutnya nyariin. Cuma begitu dia ngelihat ke samping dan dia pengen ngomong bahwa dia menolak untuk bareng,
Itu yang ibu-ibu tadi yang katanya ngakunya mau pada pulang, itu nggak ada Lur, sama sekali nggak ada, ngilang loh gitu. Hasilnya tambah bingung ya Bu Is ya. Cuma si Bu Is ini setelah ngalamin kejadian begitu nggak berhenti di situ aja Lur. Dia ngelihat di sekitarnya itu gelap gulita. Padahal dia tahu tadi beberapa menit kemudian itu hari masih menunjukkan jam sekitar jam 5-an, setengah 6. Bahkan azan maghrib pun dia belum ngedengar. Makanya kan dia lumayan bingung ya, lah kok gelap gitu loh. Nah singkat cerita, si Bu Is ini akhirnya ngeraba jalan, berusaha untuk kembali ke tempat dimana tadi suaminya berada. Nah alih-alih dia mencari jalan, tapi jalan yang dia lalui itu seperti nggak tahu di mana dan seperti ketemu tanah lapang. Tapi konon gelap Lur, gelapnya itu benar-benar gelap gulita gitu. Tapi kaki dia menyentuh area sawah dan pematang sawah yang dia sendiri aneh, kok jalurnya beda gitu. Ya karena kan dia orang situ, dia sering ke persawahan situ. Dia ngelihat ini kok aneh, saya di mana gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba terperosoklah si Bu Is ini ke sawah yang ada di sekitar situ. Yang dipijaknya itu tanahnya kan ada, kadang-kadang di sawah pematang sawah itu tanahnya lembek, akhirnya kepreset. Orang gue juga sendiri pernah kok. Dan itu sampai dia jatuh tuh ke jerembab yang tingginya tuh lumayan, hampir 2 meter pematang sawah itu. Nah gabruk gitu, ternyata dia udah nggak sadar di situ. Nah, entah berapa lama dia mungkin merasa pingsan di situ. Ternyata sayup dia tuh ngedengar ada suara tuh suara azan dari masjid di kejauhan. Nah, konon menurut Pak Ustadz mungkin itu saat azan Isya tadi yang Bu Is denger. Cuma Bu Is sendiri nggak yakin posisinya ada di mana, dan dia dengan jalan sempoyongan dia berusaha untuk tetap mencari jalan pulang dengan kondisi yang menurut dia sangat gelap. Nah nggak tahu kenapa untuk yang kedua kalinya dia jatuh gedubrak, tapi bukan di sawah dia jatuhnya, itu di area dekat beberapa pepohonan yang menurut dia itu pohon-pohon rindang bambu. Dari situ dia tambah lemes, kondisi tubuhnya tuh udah lemah banget, karena mungkin ada beberapa yang dirasa sama dia pada saat tadi dia jatuh itu, ada yang dirasa, dan akhirnya hasil dia tuh merasa udah gak kuat lagi jalan gitu loh. Cuma anehnya begitu dia sadarnya itu ternyata udah di dalam rumah dan dikelilingin anaknya, suaminya, dan juga beberapa tetangga. Nah sampai akhirnya di situ dia juga nggak ngenalin siapa gitu orang-orang itu, dan dia nyerocos sendiri. Persoalannya dia baru bisa sadar dan itu saat rombongan kita Pak Ustadz juga itu datang ke situ Lur. Konon kata si Ali, memang sebelum kejadian Ibu Is ini menghilang di sawah, keluarga mereka nih, khususnya si Ali, cerita ke gue, ke Pak Ustadz, bahwa memang di rumahnya itu di dapur kadang-kadang suka ada suara orang mandi, suara nyanyi-nyanyi kecil pakai bahasa Sunda gitu. Nah kita kan nggak tahu apakah benar itu halu, jangan-jangan si Ali itu halu. Tapi Ali bilang adanya sendiri suka ngedengar, bahkan sampai nangis, dan suka ditampakin sosok yang aneh-aneh katanya gitu. Hasilnya akhirnya setelah Bu Ais ini diruqyah dan juga sadar kembali normal walaupun kondisinya badannya masih lemah, kita semua akhirnya beramai-ramai tuh, gue dan juga Pak Ustadz dan beberapa rekan, kita cobalah untuk bebersih rumah itu. Nah gue sendiri di bagian sekitar dapur, yang videonya tuh kemarin di sisi belakang rumah itu
sempat gue tayangin di video sebelumnya. Nah, itu memang kondisi udah gelap Lur, dan di situ juga kadang-kadang suka ada suara orang yang nangis atau apa. Ya gue sebisa mungkin lah ya, gue hafalin beberapa ayat suci Al-Quran dan juga ayat kursi, dan juga ya alhamdulillah sih auranya setelah itu agak rada enak Lur. Nah, akhirnya kita dikejutkan dengan azan subuh. Rupanya nggak terasa kita udah beberapa jam di situ. Setelah kita ngerasa semuanya udah fine aja, udah oke aja, dan si Bu Is juga udah mulai sadar, udah minta minum, minta makan, lapar, dan juga cuma badannya memang agak masih lemes. Kita pamit lah ya. Pada saat kita pamit, kita jalan itu menyusuri, ya kita sempat ngelihat ke arah kebun bambu itu dan juga ke persawahan. Memang gue sendiri ngelihat ada aura yang kurang enak lah ya di situ ya. Seperti yang gimana lah, tapi nggak tahu lah ya. Gue sih alhamdulillah nggak sampai ditampak-tampakin kayak gitu. Cuma memang auranya kurang enak Lur. Dan konon menurut Pak Ustadz, di situ ada sosok yang memang hitam, berbulu lebat, tinggi gede. Entah genderuwo entah apa, walau alam itu. Nah, cuma di benak kita tuh dan juga rekan-rekan sambil kita jalan menuju pulang untuk menunaikan ibadah sholat subuh, kita saling bertanya. Persoalannya yang bawa Bu Eis dari tempat sawah yang tadi katanya konon dia sampai jatuh untuk kedua kalinya itu, terus menuju ke rumah, itu yang ngajak siapa, yang nonton siapa, dan yang dia lihat pada saat ada ibu-ibu katanya mau pulang terus gitu dilihat juga nggak ada, hilang begitu aja. Sementara sejauh mata memandang tuh kan sawah luas. Itu siapa gitu? Ya walau alam bisawab. Cuma Lur, di sini jadi ada hikmah yang bisa gue ambil dari kisah ini. Jadi apa ya? Kurang lebihnya gini Lur. Ada baiknya kita sebagai umat muslim khususnya Lur, dan juga ya sebagai manusia pada umumnya, memang sebaiknya pada saat waktu menjelang maghrib sebaiknya kita hentikan semua kegiatan. Apalagi kalau udah waktunya udah masuk jam 5:30. Menurut cerita versinya Ali dan juga ibunya, itu kan bapaknya Ali bilang hari saat itu udah jam 5 lewat, waktu udah menunjukkan 5:30. Tapi kenapa si ibunya Ali ini, Bu Eis, ngajakin pulang? Si bapaknya Ali ini bersikeras minta waktu beberapa menit lagi untuk mengambil sesuatu. Katanya minta mengambil air dari mata air atau apalah, nggak tahu kemana dulu, dan ninggalin istrinya sendirian di situ. Nah, jadi sebaiknya Lur, gue sih berharap ya buat gue pribadi nih Lur, dan juga buat teman-teman semua, ada baiknya kita kalau udah waktu menjelang maghrib itu hentikanlah segala kegiatan, karena memang itu adalah waktunya sang Kholik untuk menyegerakan panggilannya kita untuk bersiap-siap beribadah. Kalau ya gue yang khususnya muslim, memang gue kalau udah ngerasa 5:30 lewat, apapun pekerjaan yang gue sedang lakukan pasti gue tinggalin dulu. Minimal walaupun gue gak ke masjid, minimal gue siap-siap untuk ambil wudhu atau mandi, kalaupun emang belum mandi ya siap-siap loh untuk menyambut sholat maghrib. Kenapa? Jadi gini Lur, ada satu riwayat yang memang banyak orang ahli ruqyah dan juga orang-orang yang ngerti spiritual itu pada saat pergantian hari, matahari itu tenggelam dan hari memasuki waktu yang memang gelap atau maghrib, itu segala macam bentuk makhluk halus itu mulai keluar dari persembunyiannya untuk mereka menyebar ke berbagai tempat, entah ke rumah-rumah manusia leka, entah dia ke tempat tongkrongannya lah ya, nongki-nongki cantik di tempat mereka biasa berdiam diri, yang mungkin alam dimensinya bergesekan dengan manusia, dan mereka cenderung akan mencari atau menyesatkan manusia yang memang
tidak bersegera untuk beribadah. Nah itulah, kadang-kadang memang omongan orang tua dulu tuh banyak benarnya Lur. Dan gue merasakan memang boleh percaya atau tidak, kalau udah menjelang maghrib, seandainya kita masih melakukan sesuatu pekerjaan seperti di postingan-postingan gue sebelumnya, itu ada baiknya kita mulai bersegera menyiapkan diri untuk ibadah. Ya ada kalanya memang kalau wanita kan lagi masa haid, ada halangan, gak mungkin sholat maghrib, tapi setidaknya berhentilah melakukan sesuatu. Nah mungkin itu hikmah yang bisa diambil. Karena apa? Dengan kita berhenti melakukan sesuatu, setidaknya walaupun kita tidak bisa sholat saat itu, tidak bisa beribadah, minimal kita bisa mawas diri. Kenapa? Konon makhluk halus dan juga jin, setan dan sebagainya, pada saat maghrib, pergantian waktu dari sore menjelang maghrib, itu mereka mencari manusia yang lalai. Nah itulah makanya jangan mau kita dijadikan target atau lahan empuk buat target keisengan dan kejahilan mereka. Itu hikmah yang bisa gue ambil. Dan itu konon orang tua dulu menyarankan sebaiknya, bahkan ada yang bilang masuklah ke rumah gitu kan, atau sholatlah maghrib atau ke masjid, itu lebih baik daripada kita melakukan satu pekerjaan yang memang masih urusannya duniawi. Itu menurut umat muslim lah ya. Dan gue yakin dengan hal itu juga. Semoga postingan ini bermanfaat Lur, dan semoga ini ada hikmahnya, dan semoga Baraya semua dan juga kita semua itu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal gangguan makhluk-makhluk goib yang jahil atau berniat jahat kepada kita. Terima kasih mau menonton. Jangan lupa like and subscribe jika Anda menyukai video ini, dan unlike juga tidak apa-apa jika Anda tidak menyukai video ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.